Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunihi wa nahsuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim umyan bukman wa summa wa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat-nikmat lainnya, dan alhamdulillah kita datang ke sini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini terhitung menjadi tabungan amal soleh buat kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan singkat malam hari ini saya akan membawakan sebuah kata, sebuah frasa yang sangat gampang diucapkan, tapi terkadang kita sangat sulit untuk melaksanakannya, yaitu soal sabar. Ngomong sabar itu sangat gampang, nggak pakai mikir. Tapi begitu sabar itu harus berlaku pada diri kita, malah orang disuruh mikir. Sabar, mikir mas, gitu. Orang suruh mikir. Sulit sekali untuk menerapkan kesabaran itu dalam diri sendiri. Kalau ngomong itu sangat mudah, sabar mas, sabar mbak, sabar bro, gampang. Makanya sabar ini perlu jam terbang. Karena bingkai kehidupan yang paling mulia itu adalah sabar. Sesuatu dijalankan dengan kesabaran, insya Allah perjalanannya menjadi perjalanan yang luar biasa, menariknya. Isbiru wasobiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah, tenanglah, kemudian waspadalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang menang. Sabar ini bukan sifatnya orang yang bodoh. Sabar ini bukan sifatnya orang yang marginal. Kita nggak boleh sabar terhadap kebodohan, tuh nggak boleh. Itu bukan sabar namanya. Ditanya di sekolah, 5 kali 5 berapa? 20 bu, kok 20? Emangnya berapa bu? 25. Sabar bu, nanti juga lama-lama 25. Itu bukan sabar. Sabar itu orang yang taktis, orang yang pinter. Orang masuk jam 7, saking sabarnya datangnya setengah 8. Jam 9, itu bukan sabar. Orang sabar itu justru orang yang disiplin, orang yang taktis, orang yang strategis, karena penuh dengan perhitungan. Setiap kita dihiasi dengan sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan, dengan itulah orang menyebut kita. Di dalam diri kita ini ada sifat sabar, ada sifat marah. Kalau lebih banyak marahnya, maka orang akan menyebut kita si pemarah. Kalau lebih banyak sabarnya, maka orang akan menyebut kita si penyabar. Semarah-marahnya orang pasti punya sifat sabar, dan sesabar-sabarnya orang juga pasti punya sifat marah. Nah, Islam melalui Ramadan yang mulia ini ingin mendominankan sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya adalah sabar ini. Sangat luar biasa menjadi orang sabar, apalagi di bulan puasa. Lagi panas-panas, bos gitu aus, lapar, kantong tipis pula lagi gitu. Nah, disuruh sabar, kita harus sabar. Kalau misalnya tempatnya dingin, kenyang, tompet tebel, itu suruh sabar mudah. Rata-rata mungkin bisa sabar. Nah, ulama
Membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama itu as-sabru 'ala ta'ah. Sabar terhadap ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mudaththir Allah sampaikan, wa ila rabbika fasbir. Ya. Maka kepada Tuhan kalian harus bersabar. Dalam kondisi hari ini, apalagi dalam bulan Ramadan, diuji kesabaran kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang cintai Allah? Karena Allah, innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Apalagi di kota-kota besar gini, Pak. Itu kesabaran, tingkat kesabaran di bulan Ramadan itu diuji banget. Ada tulisan gede-gede, hormatilah orang yang sedang berpuasa. Di bawahnya orang lagi pada ngerokok, lagi pada makan, lagi pada ngopi. Banyak kayak gitu. Bahkan ada kemarin saya melihat tuh gambar malah pakai spanduknya Diknas. Mohon maaf ada ujian. Di bawahnya ada kaki-kaki orang lagi pada makan. Memang ujian benar ya buat kita. Nah, jadi saya pikir orang yang berpuasa di ibu kota ini cobaannya lebih besar. Tentunya pahalanya juga lebih besar. Hasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alangkah itu. Apakah manusia mengira dia mengaku beriman kemudian dia tidak dicoba keimanannya? Walaqad fatanna alladziina walaqad fatanna alladziina sadaq walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Telah kami coba pada orang-orang terlebih dahulu, orang-orang terdahulu. Baru ketahuan setelah dicoba itu mana yang benar-benar beriman dan mana yang iman itu hanya bohong-bohongan. Jadi makin tinggi pohon kelapa, makin kencang angin menerpa. Tentunya kita sebagai orang-orang yang teruji ini, kita kuatkan iman kita. Bingkainya adalah kesabaran. Wa ila rabbika fasbir. Yang kedua adalah as-sabru 'alal maksiyah. Sabar terhadap perbuatan maksiat. Ini orang sekarang banyak berbuat maksiat. Bahkan maksiat ini sekarang rame-rame. Nggak pakai malu-malu. Maksiat berjamaah. Ada yang maksiatnya dengan orang-orang tertentu aja. Ada yang maksiatnya dengan sendiri-sendiri sembunyi. Banyak orang-orang berbuat maksiat hari ini. Karena apa? Karena dia tidak membingkai hidupnya dengan kesabaran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat hari ini sangat mudah kita berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran. Sampai dulu, kalau kita dulu datang kemana-mana, tapi sekarang kemaksiatan itu bisa datang kemana-mana. Bisa ke kamar kita, bisa kemana saja, bisa melalui gadget kita, bisa melalui apa saja. Sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Kalau kita menjadi kepala rumah tangga, kita menjadi bos di suatu tempat, kita melihat kemungkaran, kita harus merubah kemungkaran itu. Karena fi ayyabin tato wa anta mas'ulun an islamiyah. Di mana saja kalian berada, kalian bertanggung jawab terhadap kondisi keislaman di situ. Kalau nggak mampu juga dengan kekuasaan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan kita. Tapi terkadang kita juga masih takut merubah kemungkaran dengan lisan. Misalnya kalau amar ma'ruf itu gampang, mengajak orang kepada kema'rufan, mengajak orang sholat, mengajak orang berpuasa, mengajak orang ngaji, agak mudah dibandingkan nahi mungkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Belum tentu kita bisa berani untuk berbuat itu. Misalnya di mobil atau di bis atau di kereta ada orang mau nyopet, terus berani gak kita bilang, mas jangan nyopet mas, badannya lebih gede lagi, jangan-jangan satu bus teman dia semua. Kita nggak berani kayak seperti itu. Makanya kita rindu figur-figur seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, yang ketika dia melihat kemungkaran di matanya, dia hapuskan kemungkaran itu. Makanya Islamnya harus sinergis. Ada yang Islam radikal, ada yang Islam kultural. Ini harus sinergis.
Nggak bisa kita dibantai di mana-mana kemudian kita seminar. Tentunya di sana juga nggak bisa begitu. Begitu mereka bergerak, ada orang-orang kultural yang membela secara advokasi. Ini tentunya harus sinergis. Jadi kita sangat berwibawa, kita sangat ditakuti. Itulah dia makanya as-sabru 'alal ma'siyah, 'alal munkar harus juga menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa semua kemungkaran harus kita hapuskan. Kemudian fa'ilam yastati fa biqalbih. Kalau nggak mampu juga merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, tidak mampu juga merubah kemungkaran dengan lisan kita, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati kita. Itu ada buntutnya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya bagaimana? Artinya ketika ada orang mengajak kita untuk berbuat mungkar, mengajak kita untuk berbuat maksiat, minimal kita nggak ikut saja, itu baru selemah-lemahnya iman. Kita melawan kemungkaran dengan hati, dibujuk-bujuknya lah gitu, ayo ikut mabuklah sekali lagi. Enggak, saya nggak mau. Dibayarin. Kalau bayar oke juga. Jadi maksudnya kita harus punya benteng, punya bingkai. Bingkai kesabaran ini harus ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Musibah ini bisa saja musibah dalam bentuk kesenangan, atau saja musibah dalam bentuk duka cita. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan barang-barang yang kita butuhkan. Itu merupakan musibah buat kita. Dan kemudian bagaimana caranya? Semuanya harus dibingkai dengan kesabaran. Kadang-kadang ada orang yang ketika dikasih kesenangan, dia memuji Tuhannya. Surat Al-Fajr. Kemudian ketika dikasih kesulitan, wa ma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Diambil dikit-dikit nikmatnya, dikurangi kemuliaannya, diberi dia penyakit, fayaqulu rabbi ahanan. Dia bilang Tuhannya sentimen sama dia. Padahal tidak boleh begitu. Kadang-kadang musibah itu adalah undangan buat kita, karena Allah rindu sama kita. Barangkali sudah lama kita tidak datang kepada Allah. Kemudian dikasihlah kita musibah. Datang kita malam-malam kepada Allah. Di sepertiga malam kita adukan musibah-musibahnya. Ya Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Begini ya Allah, begitu ya Allah. Tolonglah ya Allah ya Rabb. Sebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Hari ini kurang rezeki ya Allah. Ya Ghaniyu ya Mughni ya Razzaq. Yang maha kaya dan maha mengayakan, yang maha berezeki. Hari ini dalam keadaan sempit ya Allah. Ya Allah, aku dihina oleh orang lain ya Allah. Ya Karim, aku yang maha mulia, aku dihinakan oleh hamba-Mu yang lain. Hari ini ya Allah, maka angkatlah derajatku ya Allah. Sebut namanya. Ini barangkali musibah ini undangan buat kita. Sudah lama kita tidak datang kepada Allah. Tapi ada orang yang nggak perlu dikasih musibah, nggak perlu dikasih undangan, tapi tetap datang kepada Allah setiap malamnya. Itulah yang Allah hargai, Allah sayangi, Allah cintakan dia, dan angkat derajatnya karena takwanya luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan, bahwa Ramadan tinggal 4 atau 5 hari lagi. Tentunya kita harus melatih diri. Kun Ramadaniya, wala takun Ramadaniya, kul musliman, wala takun Ramadaniya. Jadilah seorang muslim yang benar. Jangan muslimnya pas Ramadan aja. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berbekas dalam bulan-bulan berikutnya. Bulan training ini harus kita jadikan bulan yang sangat mulia, yang bisa membekaskan pada bulan-bulan lainnya, sehingga amal ibadah kita meningkat setiap tahunnya. Karena keimanan itu selalu diuji. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu turun dan naik. Iman itu fluktuatif. Yazidu bit ta'ah. Kemudian naik iman itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan turunnya iman itu dengan seringnya kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka dari itu jamaah semua, kita pada kesempatan hari ini buatlah resolusi dalam diri kita. Kita akan menjadikan bingkai sabar ini menjadi bingkai yang mulia dalam kehidupan kita.
As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu menolong segala macam perbuatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.